Sepertinya tidak ada perubahan apapun di alam. Mungkin memainkan bekas alam kaisar seperti ini sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Hal ini membuat Ke Tiangshuan semakin kaget. Anda harus tahu bahwa waktu yang mereka lalui di luar tidak terlalu lama. Selama periode ini, Tianxing hancur menjadi pedang, dan akhirnya permaisuri Huasu maju. Mereka pergi satu demi satu dan tidak repot lagi. Mereka secara alami tahu bahwa Bai tidak akan benar-benar membunuh Tianxing. Tetapi apa yang terjadi yang membuat Tianxing berubah begitu banyak? Anda tahu, meskipun Tianxing dipukuli oleh Kaisar Yue Kong terakhir kali, kekuatannya juga meningkat pesat, dan dia bahkan mampu melarikan diri dari penyergapan dan pembunuhan oleh seorang kaisar yang kuat. Tetapi pada akhirnya, beruntung Kaisar Yue Kong membantu. Jika tidak Tianxing pasti akan mati setelah beberapa napas kemudian. Ajaran Kaisar Yue Kong tidak perlu dipertanyakan. Itu sudah cukup membuat hati Ke Tiangshuan terpesona. Dan Tuan Bai bahkan lebih dari dewa. Setelah beberapa hari, itu bisa membuat Tianxing menjadi sangat kuat. Anda tahu, beruntung Xiao Guai mengenakan gaun brokat surgawi, dan Tianxing tidak benar-benar menggerakkan pisaunya. Jika tidak, tendangan dan pukulan barusan akan cukup untuk berubah menjadi serangkaian pedang dingin dan tajam. Dan berapa banyak orang kuat di dunia yang dapat memiliki pakaian brokat surgawi untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi tidak peduli betapa menakjubkannya itu, wajah lama Ke Tiangshuan akhirnya tampak tidak berdaya. Mereka telah melihat kemampuan Tianxing, tetapi mereka juga benar-benar membuat marah bocah itu. Awalnya itu hanya pemukulan yang parah, jadi Xiao Guai kehabisan napas dan menyelesaikannya. Tetapi sekarang, saya khawatir itu akan menjadi pemukulan yang parah, yang tidak cukup untuk melegakan napas. Tuan, mari kita berhenti di sini. Anda mengajar tentang surga, dan Anda memiliki kebaikan yang besar kepada klan yang lebih rendah. Dan juga, jangan membunuh orang. Ke Tiangshuan dapat menonton pertunjukan yang bagus sambil makan barbeque barusan. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat menyaksikan Qin Yichen benar-benar terbunuh, atau dipecah menjadi pisau lagi. Akan tetapi, ketika Bai Guanxing mendengar kata-kata itu, dia memuntahkan seteguk biji melon dan tersenyum. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa berhenti di sini? Anak itu senang, tapi Xiao Guai bahkan lebih marah. Sekarang kamu ingin aku membujukmu? Oke, selama kamu di Ke Clan, jangan minta Xiao Gu untuk menenun jubah dewa. Atau bahkan jubah, aku akan melakukannya. Maju segera. Ke Tiangshuan mengaduk-aduk tenggorokannya, tampak malu. Tetapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu, anak itu tidak akan mengganggu gadis kecil itu. Oh, jawaban seperti itu. Tampaknya bahkan Bai Guanxing tidak menyangka, kamu benar-benar kasihan pada cucu iparmu. Tapi sekarang, tidak ada gunanya bagiku untuk maju. Bai Guanxing mendengus ke gunung bersalju di depannya, dan Ke Tiangshuan mengikuti pandangannya untuk melihat Xiao Guai berlari kencang di salju, dan Qin Yichen masih menggali gua di sepanjang jalan. Saya melihat Qin Yichen keluar dari gua dari waktu ke waktu, dengan tendangan kiri dan pukulan kanan, sampai Xiao Gu terhuyung-huyung. Saya tidak tahu berapa kali dia ingin berhenti dan memukulinya, tetapi pada akhirnya, dia masih menghindari jejak yang ditinggalkan oleh jaring Tianluo, mengejar dengan kecepatan penuh. Mengejarku, tanda seru, bentak. Aku benar-benar mengira saudara Stargazer membiarkanmu menggertakku. Saudara Stargazer dan aku adalah saudara laki-laki, kamu gadis kecil, tidak besar atau kecil. Bentak. Apakah kamu berani menatapku? Jangan katakan kamu tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan menuangkan teh untuk meminta maaf nanti. Aku akan menjadi seperti Xiao Yu ketika kamu melihatku di masa depan, memanggilku saudara Tianxing. Mungkin Tiang Wan bisa menjagamu. Bentak. Ternyata keren sekali bisa mengalahkan orang lain. Dalam perjalanan, semua kekuatan ilahi Qin Yichen tetap ada, berubah menjadi bayangan ilahi yang menyeringai, seolah mengatakan, selama Anda mengejar, maka jangan salahkan saya karena tersandung sepanjang jalan. Pada saat itu, Qin Yichen, yang melarikan diri dalam celah waktu dan ruang, hanya mengangkat alisnya. Hari-hari ini, Guang dipukuli. Ternyata ajaran Tuan Bai adalah kesempatan yang luar biasa. Dia adalah pertama kalinya dia melawan orang kuat dengan prestise kekaisaran dan sulit untuk melawan. Pisau pencuri. Aku membunuhmu. Tanda seru. Tanda seru. Mata besar Xiao Guai berwarna merah, dan pemandangan ini membuat Ke Tiangshuan benar-benar tercengang. Ini sudah berakhir. Masih pikirkan tentang bagaimana meminta permaisuri Huaxu untuk mengambil bidikan, dan kemudian mengumpulkan sepotong bila yang patah. Jika bukan karena ini, kehadiran Bai benar-benar akan berguna, tetapi Tianxing tidak akan mampu menjaga benang merah dalam pekerjaannya. Setelah memukuli habis-habisan, ketika Xiao Guai menemukannya, pasti tidak ada yang bisa membujuknya. Saya memberikan kesempatan, dan bahkan pada awalnya, saya membiarkan Xiao Guai melampiaskan amarahnya. Meskipun Xiao Guai memiliki sedikit temperamen, selama Tianxing tidak benar-benar ingin melawan, dia tidak akan melakukan apapun. Melihat mata Bai Guanxing, dia juga tidak puas.
Dia tidak ingin peduli dengan masalah ini. Tapi sekarang kau juga telah melihatnya. Sebagai gantinya kau begitu dipermalukan. Aku akan maju. Aku takut bahkan aku akan bertarung bersama. Ke Tiangshuan gemetar. Dan Tianxing benar-benar melayang. Melakukan sesuatu dengan terlalu kaku dan mutlak. Tampaknya inilah alasan dia menghadapi musuh yang kuat sejak dia lahir. Dan dia berulang kali menghadapi keputusasaan. Ke Tiangshuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetapi bocah lelaki yang dipukuli dengan kejam sepanjang jalan. Mata besar itu berangsur-angsur menjadi merah dan berkaca-kaca. Tuan, pencuri itu menggangguku. Pak, Anda sudah melihatnya. Dia selalu menindas saya. Di mana saya menggertaknya? Tuan, Anda benar-benar tidak menyakiti anak laki-laki saya lagi. Anda tidak menyukai saya lagi. Bagaimanapun, Xiao Guai adalah seorang anak kecil, dan amarahnya belum dilampiaskan, tetapi dia telah diintimidasi dan dipermainkan. Kemarahannya berangsur-angsur menjadi dirugikan, membuat Putri Wenxing sedikit tak tertahankan. Kayu. Tidak jauh lebih buruk. Lagi pula kau orang besar. Berdiri dan biarkan Xiao Guai bertarung beberapa kali tanpa memalukan. Xiao Yu juga terlihat simpati. Memang benar bahwa pada awalnya dia menyebut Xiao Guai seekor belatung. Itu adalah saudara Tianxing yang menggertak Xiao Guai sepanjang jalan. Dan sekarang saudara laki-laki Tianxing yang menggertak Xiao Guai sepanjang jalan. Ini sepertinya terlalu berlebihan. Namun, Qin Yichen tidak mendengarkan sama sekali, dan melihat bahwa salah satu bayangan ilahi muncul dari lubang retak dalam waktu dan ruang lagi, dengan seringai. Aku sedang berbicara tentang berdiri sekarang. Anak beruang ini bisa memberiku mayat. Senyuman cibiran ini sepertinya adalah sedotan terakhir yang menghancurkan bocah kecil itu. Dia penuh dengan keluhan dan air mata, tetapi ada seringai di sudut mulutnya yang sangat sabar. Akhirnya menangkapmu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dengan pukulan ini, prestise kaisar berubah menjadi pelatihan sayap kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan lapisan ruang dan waktu, dan jatuh ke mata Putri Wenxing, yang membelah ribuan mil pegunungan yang tertutup salju di depannya. Dan di balik gunung salju itu, Qin Yichen bersembunyi di dalamnya. Qin Yichen terkejut dan salah, tetapi cahaya ilahi yang berbentuk seperti sayap kupu-kupu mengandung kemarahan yang membuka dunia, membuatnya tidak bisa bersembunyi dimanapun. Qin Yichen Jintu ada di tangan, terbang menjauh sambil melawannya dengan cahaya pedang. Pedangnya tidak terbatas, berubah menjadi jaring ribuan pedang, bertarung dengan sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu menabrak lapisan ruang, dan kekuatannya pasti akan gagal. Qin Yichen hampir tidak bisa mengatasinya. Namun, pada saat dia menebas sayap kupu-kupu, kepanikan dalam ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi kepanikan. Saya melihat bahwa ketika dia melakukan yang terbaik untuk menghadapi pukulan keras Xiao Guai, jaring Tianluo menyusulnya, dan itu sudah melilit pergelangan tangannya yang memegang pedang. Ini sudah berakhir. Jaring Tianluo Zi telah menguncinya. Xiao Guai juga telah memotong waktu dan ruang menjadi berkeping-keping. Kali ini, sangat tidak mungkin untuk melarikan diri. Aku melihat mulut Xiao Guai dengan cibiran yang mencemooh tipuannya, dan melangkah keluar. Tubuh mungilnya bisa melangkah melintasi ruang dan waktu. Pisau pencuri. Aku berkata, hari ini, aku akan membunuhmu.